Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J pada kesempatan kali ini akan membahas chapter 10 yaitu expenditure cycle. Nah, sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu dari kami kelompok J. Yang pertama ada Cesani Daziza, yang kedua ada Taskia Alsabila, yang ketiga ada saya sendiri Raihan Marsha Wibawa, kemudian ada Safira Ardiana Rolanda, dan ada Sarika Radua. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang nomor 1, dengan pertanyaan, from the case description and the associated flowcharts, assess Bradmark's internal controls over its expenditure cycle procedure. Nah, berdasarkan case deskripsi dan flowchart yang sudah ada, bagaimana internal control yang diperlukan untuk expenditure cycle. Nah, bisa dilihat seperti ini, figur 3 adalah flowchart untuk expenditure cycle-nya. Dari sini dapat dilihat terdapat repair reportnya yang cukup membingungkan. Nah, dan di sini bisa dilihat Bradmark expenditure cycle files structure-nya, terutama pada receiving reportnya. Nah, untuk ini sendiri berdasarkan deskripsi kas dan flowchart yang ada di seperti gambar tersebut, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, yaitu pada bagian receiving department seperti yang sebelumnya. Ini receiving department. Nah, kenapa perlu diperbaiki? Karena pada receiving tersebut, jika menerima produk, staff akan menghitung dan melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, yang menjadi masalah di sini adalah para pekerja hanya dapat memasukkan data pada receiving secara manual. Tentu saja hal ini merupakan hal yang tidak baik dikarenakan input secara manual dapat menyebabkan error dan cukup menyita waktu apabila dibandingkan dengan yang otomatis. Selain itu, data yang error juga ada kemungkinannya mengalami gaps yang ada pada receiving report yang menandakan terdapatnya missing records. Nah, untuk menghindari masalah yang terjadi ini, mungkin dapat diberikan solusi berupa pembuatan dokumen yang dapat membantu karyawan dalam melakukan input yang menjadi lebih mudah. Nah, dengan adanya dokumen khusus tersebut, diharapkan karyawan hanya perlu memasukkan nomor barang yang diterima saja. Itu saja dari saya. Next akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu using the case description, the flowchart, the file structure, and the selected financial data. Below, specify an audit objective that can be achieved using SCL for each management assertion presented in the matrix. For each audit objective, briefly describe the SCL test procedure. Di sini untuk assertion yang pertama yaitu completeness. Terdapat 2 audit objektif. Yang pertama menentukan bahwa account payable merepresentasikan seluruh jumlah yang terutang oleh organisasi untuk pembelian barang dan jasa pada tanggal neraca. Kemudian juga di sini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan semua barang dan jasa yang diterima oleh organisasi untuk periode yang dicakup. Untuk audit prosedur yang dilakukan menggunakan SCL yaitu dengan cara relatable rec report dengan table voucher pay. Kemudian mengekstrak data PO number, produk, quantity, rec date, RR number, dan juga PN number. Selanjutnya pada field if, kita akan menggunakan filter note dalam kurung PO number sama dengan voucher pay PO number. Untuk assersi yang kedua yaitu valuation or allocation, terdapat audit objektif yaitu memverifikasi bahwa account payable dinyatakan dengan jumlah yang benar dan juga dicatat dengan tepat. Di sini audit prosedur yang dilakukan menggunakan SCL ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan duplikat pada table voucher pay untuk menentukan apakah ada catatan yang terulang. Kemudian untuk yang prosedur kedua yaitu menggunakan stratify dan juga classify pada table voucher pay untuk menemukan apakah terdapat anomali dan juga untuk mengetahui apakah jumlah hutang telah merepresentasikan semua jumlah yang terutang oleh Bradmark untuk setiap barang yang dibeli. Untuk assersi yang ketiga yaitu accuracy. Di sini ada 2 audit objektif. Yang pertama
menetapkan bahwa transaksi pembelian dihitung secara akurat dan juga berdasarkan dengan harga yang benar dan jumlah yang benar. Yang kedua, memastikan bahwa utang usaha secara matematis benar dan sesuai dengan akun buku besar. Untuk audit prosedur yang dilakukan dengan SEL, di sini juga ada dua, yaitu menggunakan join table untuk menggabungkan tabel purchase order dan juga tabel voucher pay. Kemudian kita akan menentukan apakah harga yang ada telah tepat dan juga apakah terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah yang ada. Kemudian yang prosedur yang kedua yaitu untuk menggunakan join table untuk menggabungkan check register table dan juga voucher pay table pada data voucher number dan juga melakukan tinjauan apakah terdapat ketidaksesuaian dalam voucher number tersebut. Sekian untuk soal nomor 2. Untuk pembahasan soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas nomor 3 yang mengenai pembahasan sebelumnya namun diterapkan di ACL. Nah, yang pertama di sini saya akan menguji asersi completeness dengan mengecek unrecorded liabilities. Yang pertama, kita membuka data, lalu klik relatable dan menghubungkannya dengan voucher pay. Lalu di sini kita akan menghubungkan PO number, lalu finish. Nah, untuk tahap selanjutnya kita menambahkan kolom baru dan dari relatable tadi kita menambahkan PO number. Di sini kita bisa melihat dari PO number ini terdapat beberapa kolom yang kosong di beberapa bagian. Nah, lalu tahap selanjutnya kita akan mengekstrak data, klik field, lalu add all, dan kita menambahkan bagian voucher pay PO number. Nah, lalu di bagian if kita tulis lalu di bagian itu kita tulis unrecorded liabilities. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul sejumlah 17 record dari belanja yang tidak terrecord. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengujian asersi pada valuation or allocation. Jadi kita pilih bagian voucher pay terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan duplicate. Duplicates on ini PO number. Ini juga PO number. Kita jangan lupa mengklik output bagian screen. Nah, di sini muncul hanya terdapat satu duplikasi. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pengecekan mengenai stratify dan classify. Yang pertama kita melakukan stratify terlebih dahulu. Lalu di sini discount amount dan full amount. Untuk minimumnya, di sini saya sudah melihat di bagian amount bahwa yang paling rendah atau minimal amount-nya itu sebesar minus 584,22 dan maksimum amount-nya sebesar 37.895. Nah, di sini sudah muncul sebanyak 295 record. Nah, tujuan Stratify sendiri untuk mengelompokkan data keuangan ke strata tertentu yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis
klasifikasi. Lalu di bagian ini kita klik check number dan full amount. Lalu klik OK. Nah, di sini juga muncul sebanyak 295 record. Di sini terdapat informasi perusahaan ini terdapat kecenderungan untuk membeli vendor pada vendor tertentu, dan ternyata Breadmark ini cenderung melakukan pembelian pada vendor yang pada tabel pertama, karena mereka membeli ke vendor tersebut sebanyak 12 kali. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Taskia. Selanjutnya akan menampilkan terkait pengujian penggunaan ACL dalam menguji asersi, yaitu akurasi. Di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait dengan akurasi ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi sudah tercatat atau dihitung secara akurat berdasarkan harga dan jumlah yang benar. Di sini kita dapat menggunakan fitur ACL, yaitu join table, di mana kita akan menjoin tablekan antara table purchase order dan voucher pay. Akan tetapi sebelum kita menjoinkan kedua tabel tersebut, kita harus memastikan bahwa field yang akan kita joinkan itu telah memiliki kategori dan lain yang sama. Di sini kita akan menjoinkan terkait dengan PO number atau purchase order number. Di sini sudah memiliki kategori ST dan lengthnya 5. Kemudian untuk voucher pay, bagian field PO number-nya juga sudah memiliki kategori ST dan lengthnya juga 5. Kemudian baru kita dapat menjoinkan kedua tabel tersebut. Di sini join table. Untuk secondary table-nya kita pilih voucher pay. Untuk primary case-nya itu PO number, begitu pula dengan secondary case-nya PO number. Untuk primary field-nya PO number, kemudian RR-nya, kemudian nomornya, cost-nya, kemudian OK. Untuk secondary field-nya juga PO number, kemudian cost number, kemudian full amount, OK. Kemudian jangan lupa untuk klik reset secondary table, kemudian kita beri nama, misal karena ini pengujian asersi, kita misal beri nama kemudian asersi akurasi. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul terkait dengan join table yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa melakukan filter. Kita akan mengecek apakah PO number-nya ada yang sama antara table purchase order dan voucher pay. Kemudian verify, expression is valid, OK. Nah, di sini terlihat bahwa tidak ada atau zero record, berarti tidak ada PO number yang sama antara tabel PO number dan voucher pay table. Itu tidak ada nomor voucher yang salah. Terbukti bahwa setelah kita melakukan filter maksud saya, PO number-nya tidak memiliki kesamaan. Sekian dari pada bagian 3. Selanjutnya pada bagian keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada nomor 4 yaitu dengan soal using the matrix format below, identify an operational or business risk related to expenditure procedure. Briefly describe the audit objective and ACL procedure to answer this concern. Perform the ACL test and prepare a report with your conclusion. Document your report with ACL printout showing details of test result and the comment log. Oke, untuk ini kita disuruh mencari adanya operational risk. Operational to the risk indicate which purchase discount are not being taken. Jadi kita mau cari operational risk di mana diskon pembelian itu tidak diambil. Operational to audit objective, payment should be made by their due date. Lalu untuk prosedurnya adalah untuk menjoin table check register dan vouch pay di voucher number, dan kita akan cari paid item yang tidak sama dengan diskon
tidak menggunakan diskon. Jadi kita cari nanti pakai amount paid tidak sama dengan discount amount. Oke, sebentar akan saya share ACL. Oke. Nah, untuk ini tabel ini adalah tabel yang sudah saya dikonekkan, dijoin antara check register dengan voucher pay. Melakukan cek. Masukkan filter full amount.